selamat pagi anak-anak. Nah, kita berjumpa lagi hari ini. Anak-anak, kita hari ini akan mulai belajar lagi ya di hari Senin ini ya. Nah, tapi sebelum kita belajar, mari kita awali kegiatan kita dengan berdoa dulu. Oke? Yuk, tangan dilipat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, Engkaulah sumber kebijaksanaan sejati. Sinarkanlah cahayamu ke dalam hati kami dan pikiran kami, agar kami dapat menerima apa yang diajarkan pada hari ini. Sehingga dengan demikian Engkau dimuliakan selamanya. Amin. Santa Maria di La Strada, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Anak-anak sudah mulai berdoa lagi, semangat lagi. Nah, anak-anak, kita mau belajar apa ya? Nanti kita lihat lagi ya. Ayo, kita perhatikan video berikut ini. Halo anak-anak, selamat pagi. Kita jumpa lagi ya dengan Ibu Guru dalam video pembelajaran pada minggu ini. Video pembelajaran pada minggu ini khusus Ibu Guru buat untuk anak-anak TK Strada Cakung yang hebat-hebat dan pintar. Tema pada minggu ini adalah kebutuhanku. Dengan subtemanya adalah kebersihan diri. Coba Bu Tasya mau menyapa dulu anak-anak. Halo anak-anak, apa kabar semuanya? Sehat? Semangat? Berprestasi? Wah, anak-anak hari ini belajarnya harus semangat ya. Ayo, siapa yang pagi ini belum mandi? Ayo segera mandi supaya badannya bersih dan rasanya pasti segar sekali setelah selesai mandi. Kalau yang sudah mandi, wah anak-anak hebat. Pagi-pagi sudah mandi. Luar biasa. Anak-anak, apakah anak-anak tahu alat-alat kebersihan diri yang biasa kita gunakan apa saja ya? Pasti anak-anak tahu deh. Coba ya, Bu Guru tampilkan dulu gambarnya. Yang pertama adalah sabun, yaitu sabun mandi yang biasa digunakan untuk menyabuni badan supaya bersih dari kuman dan keringat dan debu juga. Nah, kalau yang kedua ini adalah gambar handuk yang kita gunakan untuk mengeringkan badan atau wajah ketika setelah selesai mandi atau cuci muka. Yang ketiga ada gambar gunting kuku yang digunakan untuk memotong kuku tangan, kuku kaki yang sudah panjang supaya tidak menjadi sarang telur cacing. Yang keempat ada sisir yang digunakan untuk merapikan rambut anak-anak supaya anak-anak menjadi tambah cantik dan tambah ganteng. Yang kelima adalah sampo yang digunakan untuk membersihkan rambut. Ayo coba dicium. Kira-kira rambut anak-anak wangi atau bau ya? Kalau wangi berarti anak-anak sudah keramas ya pagi ini. Tapi kalau yang ada bau-bau acemnya sedikit, ayo, nanti jangan lupa ketika mandi sore harus keramas. Oke. Keenam ada gambar sikat gigi dan odol.
yang digunakan untuk membersihkan gigi dan mulut supaya nafas anak-anak menjadi harum. Yang berikutnya ada korek kuping yang biasanya digunakan untuk membersihkan telinga. Nah, ada juga sabun cuci tangan. Karena sekarang ini banyak sekali virus di luaran sana, jadi kita harus rajin-rajin cuci tangan setelah selesai beraktivitas. Supaya kuman-kuman yang menempel di tangan, di jari anak-anak bisa hilang. Nah, yang terakhir adalah hand sanitizer. Kalau tadi sabun cuci tangan itu kan harus dibilas dengan menggunakan air. Nah, kalau hand sanitizer ini juga digunakan untuk membersihkan tangan. Tapi kalau hand sanitizer tidak perlu dibilas. Jadi misalnya anak-anak sedang pergi ke luaran sana dan sulit cuci tangan karena tidak ada tempat cuci tangan, untuk sementara silakan menggunakan hand sanitizer dulu ya. Atau tisu basah juga bisa kok. Berikutnya adalah tangan dan kuku bersih. Anak-anak, walaupun tidak bisa terlihat oleh mata secara langsung, tetapi biasanya di tangan kita itu banyak sekali kuman-kuman atau kotoran yang menempel. Makanya kita harus rajin-rajin cuci tangan karena biasanya kita kan beraktivitas banyak sekali menggunakan tangan. Misalnya mengambil barang, membuka gagang pintu, dan lain-lainnya. Dan kalau misalnya mencuci tangan, jangan lupa ya, harus menggunakan sabun supaya kuman-kumannya hilang. Dan tentunya harus dibilas dengan air sampai bersih ya. Jangan masih ada busanya, terus anak-anak langsung pergi begitu saja. Padahal di tangan anak-anak masih banyak busanya. Dibilas dengan bersih ya, supaya tangannya tidak gatal-gatal. Nah, coba deh anak-anak lihat bagaimana keadaan kuku tangan anak-anak. Apakah panjang-panjang seperti ini? Ih, seram sekali ya. Adakah yang kukunya seperti ini? Ih, panjang sekali tuh, lihat. Bapak ini jadi sulit sekali ingin beraktivitas. Coba memegang benda juga jadi sulit karena kukunya terlalu panjang. Dan memotongnya juga pasti sulit sekali. Nah, apakah kuku anak-anak ada hitam-hitamnya seperti ini? Ayo, anak-anak harus rajin memotong kuku. Yang rajin dipotong kukunya bukan hanya kuku tangan ya, kuku kaki juga. Supaya tangannya menjadi bersih. Coba lihat tangannya. Bagus kan kalau kukunya dipotong seperti ini? Jadi anak-anak juga mudah untuk beraktivitas. Kita lanjut berikutnya. Kakiku bersih. Coba dilihat kakinya. Bersih atau kotor nih? Anak-anak, kita harus rajin-rajin ya membersihkan kaki, karena biasanya kita lupa membersihkan kaki karena biasanya ketutupan oleh kaos kaki, oleh sepatu. Jadi jarang diperhatikan deh. Kaki juga harus selalu bersih supaya tetap sehat dan tidak ada kuman-kuman juga yang menempel. Selain itu,
Untuk menjaga kaki kita supaya selalu bersih, kita harus rajin-rajin mencuci sepatu supaya jamur atau kuman atau kotoran yang ada di sepatu tidak menempel di kaki terlalu lama. Selain itu, kita juga harus rajin-rajin mengganti kaos kaki supaya kakinya tidak bau, anak-anak. Karena kalau kita malas mencuci kaki, malas mengganti kaos kaki, atau malas mencuci sepatu, nanti kakinya menjadi seperti ini. Coba lihat. Tuh, kenapa ya kakinya menjadi pecah-pecah seperti itu? Karena banyak kuman yang menempel. Dan coba ya anak-anak lihat nih gambar yang satu ini. Apakah anak-anak mau kalau kakinya seperti ini? Kuku kakinya panjang dan tidak pernah dibersihkan sela-sela jarinya. Jadinya banyak sekali kotoran yang menempel di situ. Ayo, anak-anak yang malas mencuci kaki, harus rajin-rajin ya supaya kakinya tidak menjadi seperti ini. Serem sekali. Nah, yang berikutnya adalah gigiku putih. Coba deh anak-anak lihat di kaca atau cermin, apakah gigiku putih ataukah bersih? Apakah kuning-kuning? Nah, anak-anak, untuk menjaga kebersihan gigi harus rajin-rajin gosok gigi. Ya, tentunya harus menggunakan sikat gigi dan juga pasta gigi atau odol. Dan kalau menyikat gigi juga jangan sembarangan. Harus digosok pelan-pelan. Karena nanti kalau terlalu keras, nanti gusinya bisa berdarah. Dan kalau anak-anak malas menyikat gigi, nanti akan ada masalah lagi loh. Yang pertama adalah bau mulut. Jadi ketika anak-anak berbicara nanti mulutnya bau. Aduh, bisa pingsan deh nanti orang-orang yang diajak berbicara. Dan selain itu, kalau kita malas menggosok gigi, nah giginya bisa rusak seperti ini. Ada yang ompong dan ada hitam-hitamnya juga. Ayo rajin sikat gigi supaya giginya menjadi putih dan bersih seperti ini. Minimal kita harus menyikat gigi berapa kali dalam sehari? Ya, 2 kali. Yang pertama pagi hari. Dan yang kedua adalah ketika mau tidur. Kalau misalnya ada yang sehari 3 kali juga boleh kok. Yang penting harus rajin sikat gigi ya. Supaya tidak gampang sakit gigi juga. Nanti ada yang nangis-nangis seperti murid ibu guru waktu itu. Sakit gigi. Jadinya harus ke dokter deh. Karena ibu gurunya juga tidak bisa membantu karena tidak mengerti. Yang mengerti untuk menangani gigi ya dokter gigi. Kita lanjut ya. Telingaku bersih. Ya, walaupun memang telinga tidak bisa kita lihat secara langsung, tapi telinga juga harus rajin dibersihkan. Caranya yaitu dengan menggunakan cotton bud atau korek kuping. Tapi untuk anak-anak harus berhati-hati ya. Minta tolong kepada mama, papa, mbak, atau orang dewasa untuk membersihkan telinga bagian dalamnya. Takutnya nanti kalau terlalu dalam malah menimbulkan infeksi. Jadi harus berhati-hati. Atau kalau mau, anak-anak juga bisa pergi ke dokter THT untuk membersihkan telinga dan melihat keadaan telinga anak-anak. Apakah sehat
ataukah tidak. Biasanya telinga kita itu ada kotorannya, warnanya kuning-kuning seperti ini. Jadi kita harus rajin-rajin membersihkannya supaya tidak ada masalah di kemudian hari. Nanti kalau tidak pernah dibersihkan, kotoran telinganya akan menumpuk dan kita akan mengalami masalah pada pendengaran. Nanti dipanggil-panggil misalnya, Ipin, Ipin. Tapi tidak nengok-nengok. Ternyata tidak kedengaran karena telinganya banyak sekali kotorannya. Jadi harus rajin-rajin dibersihkan ya. Selain bagian dalam telinga, bagian belakangnya juga harus dibersihkan. Ketika mandi bisa. Karena coba deh anak-anak pegang bagian belakang telinga anak-anak, kira-kira bersih atau kotor ya? Kalau kotor berarti harus dibersihkan ketika mandi. Karena kalau tidak nanti bisa muncul masalah seperti ini. Tuh lihat, ada benjolan di belakang telinganya. Atau bisul, itu biasanya sakit sekali anak-anak. Kenapa bisa muncul bisul di belakang telinga? Karena telinganya kotor, tidak pernah dibersihkan. Jadi harus dibersihkan ya. Menjaga kebersihan badan. Nah, siapa di sini yang malas mandi? Ayo. Jangan-jangan karena selama ini belajarnya di rumah saja dan tidak ke sekolah, ada yang tidak mandi pagi ya. Aduh. Ayo dong, mandi dong supaya bersih, supaya badan anak-anak juga sehat. Tentunya dengan menggunakan sabun juga ya, jangan asal-asalan. Semuanya harus dibersihkan. Dari bagian wajah, leher, tangan, lengan, lipatan ketek, badan, kaki, semuanya harus diberikan sabun. Dan setelah disabuni jangan lupa dibilas juga sampai bersih supaya tidak ada lagi sisa-sisa sabun yang menempel. Setelah selesai mandi juga jangan lupa harus dikeringkan dengan menggunakan handuk bersih supaya tidak muncul jamur di kulit atau yang biasa dikenal dengan panu. Karena nanti kalau kita malas mandi, badan kita menjadi mudah gatal-gatal karena terlalu banyak kuman yang menempel di tubuh. Terlalu banyak juga keringat yang menempel tapi tidak dibersihkan. Nah, selain itu, kalau tidak pernah mandi juga nanti jadi seperti ini. Coba lihat, kotoran di badannya banyak sekali ya anak-anak ya. Anak-anak harus rajin mandi ya, supaya daki-daki atau kotoran atau debu yang menempel menjadi hilang. Dan badan kita juga bisa menjadi wangi. Kan, kalau kita rajin mandi, anak-anak juga yang merasakan badannya menjadi sehat. Dan kuman-kumannya hilang tentunya. Yang berikutnya, menjaga kebersihan rambut. Nah, rambut anak-anak harus rajin-rajin disisir supaya rapi dan supaya misalnya debu-debu yang menempel di rambut juga bisa jatuh ke bawah ketika kita rajin menyisir. Terutama bagi anak-anak perempuan yang rambutnya panjang, harus rajin-rajin disisir. Dan selain disisir, kita juga harus rajin-rajin memberikan shampoo supaya kuman-kuman, debu yang menempel di rambut bisa hilang. Jangan lupa lah anak-anak, ketika selesai memberikan shampoo ke rambut, kan banyak busanya nih. Anak-anak juga harus membilasnya sampai bersih, sampai benar-benar bersih ya, supaya kepalanya tidak gatal.
Karena kalau kita malas menyisir rambut, malas keramas, nanti ketombenya jadi banyak. Tuh lihat, ada putih-putih di kepalanya. Itu bukan salju ya, itu ketombe, rasanya gatal sekali. Selain itu, kalau kita malas keramas atau kita malas menyisir rambut, nanti kita bisa terkena penyakit kulit kepala seperti ini. Anak-anak ini rasanya gatal sekali loh. Dan diobatinya juga sangat sulit. Karena kan ada rambut-rambutnya, jadi sulit sekali mengobati kulit kepala yang gatal seperti ini. Dan kalau malas keramas juga, itu rambutnya ada apanya ya? Nanti ada hewannya. Itu namanya kutu rambut. Seram sekali. Anak-anak, apakah anak-anak tahu kalau kutu rambut itu kan menghisap darah dari kepala kita? Makanya kita harus rajin-rajin ya. Coba lihat, kutunya banyak sekali. Aduh. Nah, kalau kutunya sudah terlalu banyak seperti ini, biasanya nanti dia akan membuat sarang di kepala kita seperti ini. Jadi untuk menyembuhkannya, kalau kutunya terlalu banyak harus dibotaki seperti ini. Waduh, kalau anak laki-laki sih tidak apa-apa ya. Tapi kalau anak perempuan masa harus dibotakin juga? Ayo mulai sekarang harus rajin-rajin membersihkan rambut. Oke. Mata dan hidungku bersih. Anak-anak, mata juga harus dibersihkan. Caranya bisa dengan menggunakan tisu, menggunakan kapas yang sudah diberikan air, supaya mata kita menjadi sehat dan bersih. Karena kalau kita malas membersihkan mata, nanti kita bisa sakit mata karena terlalu banyak debu yang menempel. Nah, jadi matanya harus ditutup deh seperti ini. Memang anak-anak mau hanya melihat dengan menggunakan satu mata. Ayo rajin-rajin dibersihkan ya. Apabila anak-anak ingin menggunakan tangan, harus cuci tangan terlebih dahulu, supaya kuman yang ada di tangan tidak menempel juga ke mata kita. Dan siapa nih yang saat ini sedang pilek? Kalau sedang pilek, ingusnya atau kotoran hidungnya jangan ditahan di dalam hidung, harus dibuang dengan menggunakan tisu. Ayo dikeluarkan, jangan disimpan ingusnya di dalam hidung. Nanti tidak bisa bernafas. Dan kalau ingin membersihkan kotoran hidung juga sama. Harus cuci tangan terlebih dahulu, supaya tangannya juga bersih. Dan jangan terlalu dalam ya, takutnya nanti berdarah. Nah, yang terakhir, ketika anak-anak pipis atau pup, anak-anak juga harus membilasnya dengan benar supaya tidak gatal seperti ini. Coba bayangkan kalau misalnya ada penyakit gatal seperti ini, pasti kan rasanya tidak enak sekali ya ketika kita mau pipis atau pup. Jadi harus dengan bersih juga ya dibilasnya ya anak-anak. Oke. Wah, ternyata penjelasan dari Ibu Guru sudah selesai. Semoga dengan video ini dapat menambah wawasan dan ilmu kita. Terima kasih anak-anak sudah mendengarkan dengan baik. Sampai jumpa di pembelajaran yang berikutnya. Bye! Anak-anak, sekarang kita akan memulai belajar dengan meniru tulisan. Tulisan apa itu ya? Coba, ini apa ini? Ya, B. Ini E R S I H. B E R S I H dibaca bersih. Yang ini S E H A T. S E H A T dibaca sehat. Ya, jadi dibaca bersih, sehat. Ya, pertama anak-anak akan membuat B dulu. Ya, di garis ini. Garis tegak,
ya, lengkung. Terus garis lengkung ditarik. Ini garis tegak kecil dikasih lengkung sedikit. R S I H, bersih. S E H A T, sehat. Nah, nanti anak-anak ikutin tulisan itu sampai di paling bawah. Bisa ya anak-anak ya? Pasti bisa anak pinter. Oke, nanti Bu Maria mau lihat hasilnya anak pinter kayak apa ya. Oke ya, selamat mengerjakan. Nah anak-anak, setelah tadi anak-anak belajar meniru tulisan bersih itu sehat, ya kan? Bersih kan sehat kan? Iya. Kita jangan lupa ya untuk selalu memakai masker, cuci tangan, jaga jarak ya. Nah, itu bagian dari kebersihan. Nah, sekarang kita tutup kegiatan kita hari ini dengan berdoa kembali, oke? Ya, yuk. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan, kami berterima kasih atas bimbingan-Mu yang penuh kasih di dalam pelajaran hari ini. Semoga apa yang kami terima hari ini dapat bermanfaat untuk hidup kami selanjutnya. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Amin. Santa Maria di La Strada, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak. Anak-anak sudah semangat selalu untuk belajar. Kita jumpa lagi besok ya. Terima kasih. Dadah, sampai jumpa.